Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eburiana, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung dengan NPM 10120457 dari kelas F2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan sumber daya. Pengertian sumber daya manusia menurut Wetter dan Davis tahun 1996 dalam Ijazah tahun 2011 adalah orang-orang yang siap, mempunyai keinginan, dan mampu untuk berkontribusi dalam tujuan organisasi. Menurut Graha tahun 1997 dalam Ijazah 2011, sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai kooperatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, fonetif, dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination. Tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya. Kemampuan sumber daya manusia menurut Robbins tahun 2006 diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Selanjutnya ada istilah kemampuan. Kemampuan mempunyai banyak makna, seperti dalam Johnson dalam C.C. Wijaya tahun 2003 berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Sementara itu, menurut Kartono tahun 2001 bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Sedangkan menurut Susilo tahun 2002, sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Namun, pelaksananya kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan peran sumber daya manusia atau SDM. Kemampuan sumber daya manusia sendiri secara keseluruhan didefinisikan kemampuan seorang atau individu, suatu organisasi atau kelembagaan, atau sesuatu sistem yang melaksanakan fungsi-fungsi atau kemenangan untuk mencapai tujuan serta efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran atau output dan hasil-hasil outcome. Desi dan Entarbang tahun 2008. Menurut Cipto Herijanto tahun 2001 dalam Alim Budiono dan Fedilis tahun 2004, untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetisi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetisi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi, atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia juga yaitu salah satu elemen yang penting dalam organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Penelitian Ardhani tahun 2010 memberikan bukti bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja. Dengan demikian, pemahaman, skill, dan kemampuan pegawai bisa mempengaruhi kualitas dari laporan yang akan mereka susun. Bukti adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan juga dikemukakan oleh Rahmayati tahun 2012 yang mengemukakan bahwa penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikannya, yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Kualitas sebuah laporan keuangan merupakan gabungan dari kualitas bagian-bagian dari laporan keuangan tersebut. Salah satunya adalah kualitas dari neraca dalam laporan keuangan. Laporan barang kuasa pengguna memberikan sumbangan informasi yang signifikan dalam neraca laporan keuangan kementerian ataupun lembaga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan barang kuasa pengguna akan mempengaruhi juga kualitas neraca laporan keuangan, yang berarti juga akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.